Patriot Bond, pahlawan ekonomi atau bom waktu, bongkar strategi financial Prabowo. Sembilan naga dipaksa tunduk. Strategi berani Prabowo bungkam oligarki. Ini bukan sekadar utang, ini adalah sebuah gerakan. Sebuah strategi finansial yang begitu berani, begitu kontroversial, sampai-sampai 9 naga perekonomian Indonesia pun dipaksa untuk tunduk. Apakah ini sebuah terobosan jenius atau sebuah kesalahan fatal yang akan kita bayar mahal di masa depan? Bersiaplah, karena kita akan membongkar semua sisi gelap terangnya. Dan yang paling gua tunggu adalah pendapat kalian di kolom komentar. Jadi, tonton sampai habis. Bayangkan sebuah negara dengan beban utang yang sudah menyentuh angka fantastis, lebih dari 80.000 triliun. Di tahun 2025 ini, hanya untuk membayar bunga utangnya saja, negara kita harus merogoh kocek hingga ratusan triliun rupiah. Situasinya sangat-sangat genting. Lalu, di tengah tekanan seperti ini, muncullah sebuah ide yang harus diakui sangat kreatif. Sebuah skema pendanaan yang dinamai Patriot Bond yang dikeluarkan oleh Danantara, sebuah sovereign foreign wealth fund Indonesia. Apa istimewanya? Bunganya hanya 2%, bandingkan dengan surat utang negara yang bunganya bisa 5-6%. Ini jelas sebuah mekanisme untuk mengurangi beban bunga utang negara. Sebuah langkah yang di atas kertas sangat menguntungkan kita bersama. Tapi di balik angka 2% yang heroik ini tersimpan sejuta tanda tanya. Kenapa para konglomerat, para Nine Dragons itu mau membeli instrumen dengan return yang sangat tidak kompetitif ini? Apa benar motivasinya semata-mata patriotisme? Atau ada sesuatu yang lain? Apa pendapatmu? Tulis politik atau patriotisme di komentar menurut dugaan kalian. Banyak pengamat dan ekonom pesimis. Mereka berteriak, ini berbahaya. Kekhawatiran terbesarnya adalah crowding out. Mereka membayangkan para konglomerat akan menarik dana mereka secara besar-besaran dari perbankan nasional untuk membeli Patriot Bond ini, yang bisa memicu kekeringan likuiditas dan kolapsnya sistem perbankan kita. Tapi, benarkah demikian? Mari kita lihat faktanya. Volume Patriot Bond ini hanya ditargetkan 50 triliun, sementara lelang SUN biasa bisa mencapai puluhan triliun per minggu. Volume Patriot Bond masih sangat kecil untuk mengeringkan likuiditas perbankan. Dan ada satu poin cerdas yang mungkin terlewatkan. Surat berharga ini bisa dijadikan agunan atau jaminan. Jadi, dana mereka tidak benar-benar terkunci. Mereka masih bisa berbisnis. Ini adalah strategi pendanaan yang cerdik. Sekarang hal yang paling menarik. Kemana uang per 50 triliun ini akan dialirkan? Salah satunya adalah untuk membiayai proyek-proyek strategis, seperti waste to energy, mengubah sampah menjadi energi. Kalian tahu TPA Bantar Gebang? Itu adalah gunung sampah terbesar yang menerima 7.000 ton sampah setiap harinya. Bayangkan jika sampah-sampah ini bisa diubah menjadi listrik. Selain menyelesaikan masalah polusi, ini juga menciptakan lapangan kerja dan menghemat devisa untuk impor minyak. Contoh suksesnya ada di Kamikatsu, Jepang. Dengan investasi relatif kecil, mereka menciptakan nilai ekonomi yang besar dan membuat kotanya bersih. Jika Indonesia bisa meniru kesuksesan ini di banyak titik, dampak ekonominya bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Menurut kalian, bisakah Indonesia melakukannya? Tulis bisa atau tidak di komentar. Namun kembali ke soal motivasi. Saya yakin tidak ada makan siang yang gratis. Para konglomerat ini mungkin tidak membeli Patriot Bond dengan senyum lebar dan hati yang tulus ikhlas. Bisa jadi ada ketidakrelaan di sana. Pemerintah harus waspada. Jika suatu saat nanti para oligarki ini berbalik menjadi barisan sakit hati, jangan kaget jika gelombang demonstrasi besar bisa terjadi lagi. Apakah kalian setuju? Apa antisipasinya? Dan satu hal lagi, banyak dari kekayaan para konglomerat Indonesia ini parkir di luar negeri. Menurut data McKinsey, jumlahnya bisa mencapai 3.250 triliun. Idealnya, Patriot Bond justru bisa menjadi alat untuk menarik dana-dana tersebut kembali ke dalam negeri, bukan malah mengeringkan dana yang sudah ada. Jika ini yang terjadi, ini justru adalah berita baik. Pada akhirnya, ini adalah sebuah instrumen baru, sebuah eksperimen. Bahkan Amerika Serikat pernah menerbitkan Patriot Bond pasca serangan 9/11 untuk membiayai rekonstruksi dan perang mereka. Jadi, Indonesia bukan yang pertama. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, mana yang lebih kalian pilih? Negara terus mengutang ke lembaga seperti World Bank atau IMF dengan bunga 5-7%. Atau memilih skema Patriot Bond dengan bunga hanya 2%, yang dananya mungkin saja berasal dari kekayaan dalam negeri yang dipulangkan. Jadi, di mana kebenaran sesungguhnya? Di satu sisi,
kita punya instrumen yang bisa meringankan beban negara dan membiayai proyek strategis. Di sisi lain, terselip aroma transaksi politik dan risiko yang belum terpetakan dengan baik. Inilah mengapa pendapat dan analisis kalian sangat berharga. Suara kalian adalah bagian dari kontrol sosial untuk mengawasi kebijakan sepenting ini. Jadi, letakkan jawaban kalian di kolom komentar. Setuju atau tidak setuju dengan skema Patriot Bond? Bunga 2% untuk oligarki versus bunga 6% untuk IMF? Pilih mana? Apakah kalian percaya proyek Waste to Energy akan sukses? Bagikan pengetahuan dan argumen terbaik kalian. Jika video ini menginspirasimu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share. Follow juga akun media sosial kami untuk konten-konten krik sosial yang lebih mendalam. Bersama, kita bisa menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersatu, kita bangga jadi bangsa Indonesia.